अच्छा हूं या बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी पाप हूं. Halo Kumur Bahan, sudah nentuin pilihan kalian belum? Bentar lagi nih pencoblosan presiden. Kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan membahas film action yang berbau politik. Film Bollywood ini diperankan oleh Shah Rukh Khan, aktor legendaris yang kebetulan dia paman saya sendiri. Kebayangkan gantengnya saya kayak gimana? Film yang diproduksi Red Chillies Entertainment ini menceritakan komplotan penjahat yang membajak Metro Mumbai dengan bernegosiasi dengan petugas kepolisian bernama Narmada Rai. Film ini sangat epik, di mana paman saya memerankan dua peran sekaligus. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya kan? Tak usah banyak basa-basi lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi terlebih dahulu. And now is nobar, dan inilah Jiwa. Film diawali dengan sosok pria misterius yang ditemukan hanyut di sungai dengan kondisi mengalami luka parah. Pria itu kemudian dibawa oleh penduduk setempat untuk segera dirawat di pedesaan. Setelah beberapa bulan berlalu, di saat penduduk desa sedang berkumpul, secara tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan bandit. Semua penduduk desa pun berdoa kepada dewa agar bisa memberi mereka pertolongan. Tiba-tiba saja pria misterius yang sebelumnya sedang dirawat terbangun dan langsung membabat habis semua bandit tersebut. Setelah pria itu menghajar semua penjahat, para masyarakat desa langsung bersujud dan menyembah pria tersebut. Dan anehnya lagi, pria tersebut malah tak bisa mengetahui tentang identitas dirinya. 30 tahun kemudian setelah peristiwa itu, berada di sebuah kota metropolitan di India, terjadi tragedi pembajakan kereta. Aksi ini dipimpin oleh seorang pria bernama Ajad Ratore dan bersama dengan anak buahnya. Saat perampokan itu, Ajad meminta kepada petugas pengawas agar segera membawa seseorang yang memiliki wewenang untuk bernegosiasi dengan dirinya. Ajad berbicara melalui telepon dengan salah seorang polisi yang sudah malang melintang dalam bernegosiasi. Polisi ini bernama Narmada Rai. Ajad meminta agar Narmada segera mendatangkan Menteri Pertanian ke tempatnya untuk berbicara langsung dengan Ajad. Malah dari itu, pihak kepolisian segera bergegas mendatangkan Menteri Pertanian dan menjemputnya. Menteri Pertanian pun akhirnya datang dan berbicara langsung dengan Ajad. Lalu Ajad di sini meminta 40 juta rupiah sebagai bentuk uang tebusan atas perbuatan dia yang membuat ribuan petani mati saat dia menjabat. Menteri itu pun kebingungan karena dia tidak bisa membayar uang yang sebanyak itu. Ajad sebenarnya tahu bahwa ada seseorang yang berani membayar uang tebusan sebanyak itu. Ajad ternyata telah menyandra seorang anak yang bernama Alia, yang ternyata adalah anak dari salah satu orang penting di India yang bernama Kali. Kali yang syok mengetahui anaknya yang dijadikan sandera pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurus itu semua. Saat berada di TKP, Alia tiba-tiba marah karena membuatnya menjadi sandera dan mengetahui mereka memanfaatkan uang ayahnya untuk tebusan dirinya. Ajaj pun langsung memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Kalki. Ajaj menjelaskan bahwa sistem yang dibuat oleh Kali sebelumnya telah membuat ayahnya Kalki bunuh diri. Hal ini karena ayahnya tidak mampu melunasi hutangnya kepada Kali. Ternyata bukan Kali saja yang memiliki pengalaman tersebut, tetapi semua anggotanya juga mengalami hal yang sama. Ajad juga ternyata memiliki niatan untuk mengembalikan uang tebusan itu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Karena Ajaj berpendapat bahwa uang itu sudah dicuri oleh Kali dari masyarakat. Para polisi ternyata sudah menunggu di stasiun berikutnya. Stasiun itu merupakan tujuan akhir dari kereta tersebut. Ajaj berhasil lolos dari serbuan polisi dengan cara berkamuflase sebagai salah seorang penumpang kereta. Akhirnya juga Ajaj berhasil melunasi semua hutang para petani yang berjumlah 700.000 orang menggunakan uang tebusan yang sebelumnya Ajaj dapatkan.
Kali yang merasa kesal sedang berkumpul bersama dengan bawahannya dan berdiskusi tentang identitas dari seorang Ajat yang sampai saat ini masih belum mereka ketahui. Kali juga meminta kepada Narmada agar tetap menangkap pelaku pembajakan kereta tersebut. Di situasi lain, anak buahnya Ajaj ternyata adalah tahanan penjara wanita di Belamfada. Kale pun diberitahu anaknya berupa pesan dari Ajaj kalau namanya adalah Vikram Ratore. Lalu Kale pun terkejut setelah mendengar hal itu. Shin beralih ke sebuah penjara wanita bernama Belamfada. Di sini semuanya mendapatkan penghargaan berupa pelayanan PBB. Artinya apa tuh ya PBB? Ini singkatan nih antara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau apalah, gak ngerti gua. Hal ini tentunya karena kinerja sangat bagus dari seluruh stafnya. Namun alangkah kagetnya, ternyata sipir di penjara itu adalah Ajaj. Ajaj di sini memberikan sebuah pidato bagaimana penjara wanita ini bisa mendapatkan penghargaan pelayanan PBB. Kemudian saat pulang ke rumah, diketahui Ajaj sedang berusaha mencari jodoh dan dibantu oleh ibunya. Ajaj pun bertemu dengan seorang anak dari wanita yang ingin dia dekati. Anak tersebut diketahui bernama Suji. Suji sedang berusaha juga dalam menilai calon ayahnya itu dan malah meminta Ajaj bisa menjadi seorang ayah untuknya. Sementara itu, Narmada bersama timnya masih berusaha keras untuk bisa menemukan identitas pria yang membajak kereta kemarin. Suji menghubungi Ajaj dan memintanya untuk datang ke sekolah untuk menggantikan sosok ayahnya jikalau Ajaj memang benar-benar ingin menikahi ibunya. Singkat cerita, Ajaj pun datang sebagai sosok ayahnya Suji. Tiba-tiba saja ibu Suji datang dan ternyata tak lain dan tak bukan ibunya Suji adalah seorang polisi wanita yang bernama Narmada. Ya, Narmada yang sebelumnya bernegosiasi dengan Ajaj. Suji di sini langsung memperkenalkan Ajaj sebagai calon ayahnya. Narmada menceritakan betapa dia menyayangi Suji kepada Ajaj. Narmada pun juga melihat kalau Suji telah memberikan kepercayaan kepada Ajaj. Singkat saja, mereka berdua pun memutuskan untuk segera melakukan pernikahan setelah merasa keduanya cocok satu sama lain. Hal ini karena memiliki latar belakang yang sama. Di hari-hari kemudian, Ajaj dan anak buahnya kembali melanjutkan aksi teror mereka. Sekarang tujuan utama mereka adalah Menteri Kesehatan. Anak buahnya Ajaj langsung saja menembak Menteri Kesehatan pada saat dia sedang berpidato di depan para masyarakat. Disampaikan olehnya tentang janji-janjinya dalam berkampanye untuk membuat rumah sakit yang ada di Perindapan menjadi lebih berkualitas. Kemudian mereka menculik Menteri Kesehatan dan membawanya ke rumah sakit pemerintah terdekat yang ada di sana. Dapat kita lihat rumah sakit itu sangatlah tidak memungkinkan layaknya untuk digunakan. Ajaj di sini melakukan siaran langsung dan di sini dia mengaku sebagai seorang yang bernama Vikram Ratore. Dokter di rumah sakit itu pun memberikan penjelasan tentang kondisi dari Menteri Kesehatan tersebut dan dia ternyata harus membutuhkan bantuan untuk mengoperasi lukanya. Ajaj kembali bernegosiasi dengan Narmada jika ingin mendatangkan bantuan dari pemerintah untuk bisa menyelamatkan Menteri Kesehatan yang sedang terluka. Ajaj meminta ke sekretaris Menteri Kesehatan yaitu Kajori yang mana sebelumnya dia menjabat sebagai kepala rumah sakit tempat Ajaj berada sekarang. Ajaj di sini meminta pengakuan dari Kajori tentang bagaimana perbuatannya di rumah sakit tersebut di masa lalu. Awalnya Kajori tidak mau hal ini karena reputasinya akan hancur apabila menceritakannya dan Kali yang merupakan kerabat dari Menteri Kesehatan yang sedang terluka memaksanya untuk segera melakukan pengakuan. Pada akhirnya Kajori membuat konferensi pers dan menceritakan tentang bagaimana dirinya yang dulu pernah menyebabkan 60 kematian anak yang mengidap radang otak. Lalu dia juga menjebak seorang dokter yang bernama Eram yang berusaha untuk mengobati dan menyelamatkan anak-anak itu dengan menuduhnya telah menggunakan narkoba. Dan sekarang dokter Eram menjadi salah satu anak buahnya Ajaj. Ajaj juga mempunyai permintaan lain kepada Narmada agar segera melengkapi 234 rumah sakit pemerintah yang ada di Perindapan dalam kurun waktu 5 jam.
Secara terpaksa pemerintah pun melaksanakan hal itu dengan cepat. Jadinya seluruh rakyat Prindapan terlihat sangat senang dengan perbuatan Ajaj atau sebagai Pikram Ratore tersebut. Ajaj dan anak buahnya terlibat pertempuran dengan polisi bawahannya Narmada pada saat mereka ingin melakukan penjemputan Menteri Kesehatan. Lagi-lagi Ajaj pun berhasil lolos bersama anak buahnya yang lain menggunakan sebuah helikopter polisi yang sebelumnya digunakan oleh Narmada. Narmada juga mendapatkan beberapa helai rambutnya Ajaj pada saat mereka berkelahi sebelumnya saat pertempuran. Akan tetapi hasilnya nihil. Hal ini karena Ajaj ternyata menggunakan rambut palsu dan sebuah topeng. Narmada tetap menyuruh anak buahnya untuk segera mencari tahu bagaimana sketsa wajah dari Ajaj yang mengganti namanya menjadi Pikram Ratore. Hari pernikahan Ajaj bersama Narmada pun tiba. Pada hari itu juga anak buahnya Narmada telah berhasil menyelesaikan sketsa wajah yang diminta Narmada sebelumnya. Karena acara pernikahan yang berlangsung, Narmada tidak bisa menyempatkan untuk melihatnya. Singkat cerita, pada saat Ajaj dan Narmada ingin bercocok tanam bersama, Narmada pun di sini akhirnya mengetahui kalau orang yang selama ini dia cari ternyata adalah suami barunya sekarang, dan tiba-tiba saja mereka berdua diculik oleh komplotan penjahat. Anak buahnya Ajaj pun langsung bergerak setelah mengetahui kalau pemimpin mereka telah diculik. Sesampainya di sana, Ajaj dan Narmada disiksa habis-habisan oleh mereka. Tiba-tiba saja datanglah seorang pria yang sangat kuat dan bisa mengalahkan hampir semua komplotan penjahat itu dengan sendirinya. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Pikram Ratore yang sebenarnya. Kali yang sedang menjalankan bisnisnya mendapatkan kabar kalau adiknya telah terbunuh pada saat penculikan Ajaj dan Narmada. Pada sisi lain, Narmada sedang berencana untuk menangkap Ajaj karena dia sudah mengetahui semua bawahan dan tempat mereka bersembunyi sebelumnya. Ternyata Narmada bisa mengetahuinya dengan cara masuk ke dalam penjara wanita Belamfada. Narmada yang berhasil masuk satu sel bersama bawahannya Ajaj pun langsung marah karena Ajaj selama ini telah menjebak dirinya dan anaknya. Tetapi salah satu dari anak buahnya Ajaj menceritakan bagaimana masa lalunya Ajaj dan Pikram Ratore. Pikram Ratore adalah seorang kapten pasukan khusus yang akan menjalankan sebuah misi. Tetapi pada saat mereka menjalankan misi, mereka mendapatkan kalau senjata mereka rusak dan membuat beberapa anggota dia meninggal tanpa adanya perlawanan. Pikram pun menyalahkan pemasok senjata itu, yaitu Kali. Pada saat Vikram sedang berduaan dengan istrinya, yaitu Aishwarya Ratore, mereka berdua diserang dan secara bersamaan Ajaj diculik oleh Kali. Aishwarya ditinggalkan di rumahnya bersama polisi yang memintanya untuk menjebak Kali karena telah menjual beberapa informasi militer. Tetapi Aishwarya malah membunuh para polisi tersebut dan masuk penjara sebagai seorang tersangka. Kali pun memberitahu Aishwarya yang berada di penjara kalau dirinya telah berhasil membunuh Vikram. Tak hanya itu, Kali juga menakuti Aishwarya karena dia divonis hukuman gantung. Pada saat hukuman gantung akan dilaksanakan, Aishwarya ternyata dinyatakan sedang hamil dan hukumannya ditunda sampai anaknya berumur 5 tahun. Anaknya Aishwarya pun lahir dan tumbuh besar di lingkungan penjara yang terkesan keras, dan nama anak itu adalah Ajaj Ratore. Pada saat Ajaj berumur 5 tahun, Aishwarya akhirnya dihukum gantung dan Ajaj juga diadopsi oleh seorang sipir penjara yang menjabat waktu itu yang bernama Kaveri. Narmada pun bertanya tentang di mana keberadaan Ajaj setelah mendengarkan cerita tersebut. Lalu Narmada diberitahu kalau Ajaj sekarang telah berada di tempat yang aman. Ajaj terbangun dari tidurnya dan menemukan dirinya yang sedang berada di depan orang-orang yang tidak ia kenal. Lalu Ajaj diberitahu kalau orang berada di hadapannya adalah Vikram Ratore dan dia adalah ayahnya Ajaj yang sekarang lupa ingatan karena perbuatan Kali. Vikram pun berniat untuk mendukung dan membantu apa yang sedang dilakukan oleh Ajaj dalam membantu masyarakat Prindapan.
Pada awal film dapat kita lihat sebelumnya orang yang membantu sebuah desa dari serangan komplotan penjahat adalah Vikram Ratore yang sedang kehilangan ingatan. Di sisi lain juga Narmada ketahuan oleh anak buahnya sendiri bahwa Narmada telah memihak kepada Ajaj setelah mengetahui tentang masa lalunya. Anak buahnya Narmada ini ternyata bekerja untuk Kali dan membocorkan semuanya kepada Kali. Narmada pun dipisahkan dari Suji atas perintah Kali, lalu Vikram yang berhasil membawa kembali Suji dan Ajaj berhasil mengalahkan bawahannya Narmada yang sebelumnya diperintahkan oleh Kali untuk membunuh Narmada dan anak buahnya Ajaj. Dalam pertempuran itu salah satu anak buahnya Ajaj yang bernama Laksmi meninggal karena tertembak dan Narmada pun berinisiatif akan menggantikan posisinya Laksmi untuk membantu Ajaj. Ajaj dan ayahnya berencana untuk mengambil uang yang akan digunakan oleh Kali untuk kepentingan pemilunya. Ajaj dan anak buahnya pun langsung turun tangan dan melancarkan serangannya untuk mendapatkan uang Kali. Ketika mereka hampir kewalahan, Vikram membantu mereka dan Vikram pun tertangkap oleh anak buahnya Kali. Sedangkan Ajaj lolos dari kejaran anak buahnya Kali dan berhasil membawa uang yang mereka inginkan. Kali yang sedang menyiksa Vikram, tiba-tiba anak buahnya terkejut saat melihat Ajaj yang mengaku sebagai Vikram Ratore. Ajaj melakukan siaran langsung di TV dan mengancamnya dengan tahanan yang ada di penjara wanita Belamfada. Lalu Kali diberitahu kalau orang yang dia tangkap adalah Vikram Ratore yang dahulu pernah dia bunuh, sedangkan yang melakukan siaran di TV adalah anaknya Vikram yaitu Ajaj. Kali juga diberitahu kalau Vikram Ratore yang berada di depannya sekarang mengalami lupa ingatan dan tidak tahu tentang bagaimana masa lalunya bersama Kali. Orang utusan Kali yaitu Nayak datang ke penjara wanita Belamfada untuk segera mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Ajaj sebelumnya. Pasukan yang dikirim Nayak masuk ke penjara tersebut. Mereka malah terpaksa mundur karena semua tahanan wanita di penjara sudah menjadi tentara bawahannya Ajaj. Ajaj bernegosiasi dengan Nayak untuk meminta tanda tangan Presiden Prindapan dalam persetujuannya mengenai penyegelan terhadap ribuan pabrik yang menyengsarakan rakyat. Menyesenggarakan rakyat tidak diketahui. Menyengsarakan sebagian besar penduduk India. Ajaj mengancam mereka dengan mesin pemungut suara untuk pemilu yang telah berhasil dicuri oleh Narmada dan anggotanya. Presiden India pun menuruti tuntutan dari Ajaj dan menyegel ribuan pabrik yang telah disetujui olehnya. Rata-rata pabrik yang disegel adalah pabrik miliknya Kali dan Kali mendapatkan ancaman dari investornya karena jumlah pabrik yang sudah menurun. Sementara itu Kali sedang melakukan penyiksaan terhadap anak buahnya Vikram untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara agar bisa masuk ke penjara yang sedang dikuasai oleh Ajaj. Ajaj pun langsung melakukan siaran langsung di TV dan mengakui kalau dirinya bukanlah Vikram Ratore. Lalu di sini Ajaj meminta kepada semua rakyat Prindapan agar mempertimbangkan secara matang pilihan mereka pada pemilu yang akan dilaksanakan. Hal ini karena bisa berdampak besar terhadap Prindapan dalam 5 tahun ke depan. Tiba-tiba saja Kali datang ke penjara dan menjadikan Vikram sebagai sandranya. Ajaj tidak bisa melakukan apa-apa ketika melihat ayahnya tertangkap. Sedangkan ayahnya juga tidak bisa mengingat apa-apa tentang masa lalunya. Klise bukan? Kali pun memutuskan untuk menembak Vikram di hadapan Ajaj. Tetapi pistolnya tiba-tiba saja macet. Sama seperti yang pernah dialami oleh Vikram dulu. Vikram pun mengingat semua ingatannya di masa lalu karena hal itu. Vikram dan Ajaj pun terlibat perkelahian melawan Kali dan anak buahnya. Vikram dan Ajaj pun berhasil mengalahkan semua anak buahnya Kali, termasuk dengan salah satu anak buahnya Kali yang sangat kuat. Film ini diakhiri dengan Kali yang kalah dalam pertarungan dengan Vikram. Lalu Kali dihukum gantung oleh tahanan wanita yang ada di penjara tersebut yang sebelumnya mempunyai dendam terhadap perbuatan Kali. Dan film pun
selesai.